Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar alit kecil? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Bertemu lagi di video pembelajaran TKIT Al-Ittihad dengan tema Aku Sayang Tubuhku dan subtopiknya cara merawat tubuh. Tubuh kita seperti rumah yang kita tempati. Kalau rumah kotor, kita nggak nyaman tinggal di dalamnya kan? Nah, tubuh kita juga begitu. Kalau kita merawatnya, tubuh akan sehat, bersih, dan wangi. Dalam agama Islam, menjaga kebersihan itu sangatlah penting. Rasulullah SAW bersabda, kebersihan adalah sebagian dari iman. Hadis riwayat Muslim. Artinya, kalau kita menjaga kebersihan, Allah senang. Dan itu termasuk ibadah. Nah, kira-kira apa saja sih cara merawat tubuh? Ada yang tahu? Yang pertama adalah mandi. Bagian yang dirawat yaitu seluruh tubuh, tangan, kaki, punggung, perut, dan leher. Cara merawatnya, gunakan air bersih. Pakai sabun untuk membersihkan kotoran. Bila sampai tidak licin. Lalu keringkan dengan handuk. Apa saja yang perlu kita siapkan ketika mandi? Ember atau shower. Lalu sabun, shampoo, juga handuk. Siapa di sini yang masih dimandiin sama mama atau ayah? Dan siapa di sini yang sudah bisa mandi sendiri? Wah, keren! Kenapa sih kita harus mandi sendiri? Ada yang tahu? Jadi, kalau kita sudah bisa mandi sendiri, kita jadi anak yang hebat dan mandiri. Bisa mandi kapan saja tanpa harus menunggu orang tua. Membuat mama dan papa senang. Tubuh kita tetap bersih dan sehat. Manfaat mandi, yakni tubuh jadi segar, kulit jadi sehat, dan badan tidak gatal-gatal. Lalu bagaimana jika kita tidak mandi? Jika kita tidak mandi atau merawat tubuh, kulit jadi kotor, bisa gatal-gatal, bahkan bau badan. Setelah kita belajar mengenai cara merawat tubuh yaitu mandi, selanjutnya kita akan mengenali cara merawat tubuh yaitu keramas. Bagian yang dirawat yaitu rambut dan kulit kepala. Lalu cara merawatnya yaitu basahi rambut dengan air bersih. Pakai shampoo, pijat pelan kulit kepala. Lalu terakhir bilas sampai busanya hilang. Manfaatnya, rambutnya jadi bersih, lembut, dan tidak berketombe. Lalu, bagaimana jika kita tidak merawat rambut dan kulit kepala? Kalau kita tidak merawat rambut, nanti rambutnya jadi bau, kotor, mudah rontok, dan gatal. Kira-kira kalian tahu tidak? Ada berapakah jumlah helaian rambut pada kepala kalian? Jadi teman-teman, jumlah helaian rambut pada manusia berbeda-beda, tergantung usia, jenis kelamin, dan faktor keturunan. Orang dewasa biasanya sekitar 100.000 sampai 150.000 helaian rambut di kepala. Lalu pada anak-anak biasanya lebih sedikit dari orang dewasa, karena kepalanya belum sebesar orang dewasa. Untuk pertumbuhan rambut, biasanya rambut akan tumbuh sekitar 1 cm per bulan. Setelah kita mengetahui cara merawat tubuh yaitu mandi dan keramas, selanjutnya kita akan merawat tubuh yaitu bagian mulut, yakni menggosok gigi. Bagian yang dirawat yaitu gigi, lidah, dan mulut. Siapa di sini yang tahu ada berapakah jumlah gigi? Jadi, gigi anak dan gigi dewasa itu berbeda. Untuk gigi anak atau gigi susu jumlahnya 20 gigi.
mulai tumbuh pada usia 6-12 bulan dan sudah lengkap sekitar usia 3 tahun. Sementara gigi dewasa atau gigi tetap berjumlah 32 gigi, termasuk 4 gigi geraham bungsu. Sudah lengkap biasanya di usia 17 sampai 25 tahun, tergantung tumbuhnya gigi bungsu. Lalu, bagaimana cara merawat gigi? Yakni dengan sikat gigi 2 kali sehari pada pagi dan malam hari. Gunakan pasta gigi dan sikat semua sisi gigi dan lidah. Apa manfaat dari sikat gigi? Manfaatnya, gigi menjadi sehat, tidak berlubang, dan nafas menjadi segar. Lalu, bagaimana jika kita tidak merawat gigi? Kalau kita tidak merawat gigi, gigi kita bisa berlubang, lalu sakit, dan bisa bau mulut. Di hari terakhir ini kita akan belajar mengenai cara merawat tubuh, yaitu bagian kuku dan telinga. Untuk kuku, bagian yang dirawat yaitu kuku tangan dan kuku kaki. Nah, sekarang kakak mau tanya, ada berapakah kuku tangan kalian? Benar sekali. Nah, kalau kuku kaki kalian ada berapa? Wah, pintar sekali. Coba sekarang jumlahkan kuku tangan dan kuku kaki kalian. Ada berapakah jumlahnya? Yaps, ada 20. Lalu bagaimana cara merawat kuku kalian? Ada yang tahu? Caranya, potong kuku seminggu sekali. Cuci tangan dan kaki setelah bermain. Manfaatnya, kuku menjadi bersih, tidak ada kuman yang menempel. Lalu bagaimana jika kita tidak merawat kuku? Kuku yang kotor bisa membawa kuman ke mulut dan bikin sakit perut. Untuk menghindari sakit perut, kakak akan memberitahu kalian cara mencuci tangan yang benar. Caranya, basahi tangan, pakai sabun, gosok telapak dan punggung tangan, bersihkan sela jari, ujung jari, dan kuku, gosok ibu jari dan pergelangan, bilas hingga bersih, lalu keringkan. Lanjut, kita akan belajar mengenai telinga. Telinga, bagian yang dirawatnya itu bagian telinga luar. Caranya, bersihkan bagian luar telinga dengan kain lembut atau tisu setelah mandi. Jangan memasukkan benda ke dalam telinga. Biasanya alat yang digunakan yaitu cotton bud, cairan pembersih telinga, tisu, dan kapas lembut. Manfaat membersihkan telinga, telinga tetap bersih dan pendengaran menjadi baik. Lalu bagaimana jika kita tidak merawat telinga? Telinga bisa jadi gatal, bau, hingga infeksi. Hati-hati teman-teman. Jangan lupa ingatkan mama untuk membersihkan telinga kalian. Baik teman-teman, usai sudah perjumpaan kita di video hari ini. Bagaimana? Apakah teman-teman sudah mengetahui cara merawat tubuh? Pintar! Dengan begitu penyakit, kuman, dan bakteri akan menjauh dari kalian. Terima kasih. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.